Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 14 dan teksnya ayat 22 sampai 35 dan sudah bagi dua bagian. Bagian yang pertama, orang bebal berbuat seperti bodoh, akibatnya maut. Bagian kedua, orang bijak berbuat hal yang baik dalam kasih, akibatnya meninggikan derajat bangsa, diperkenankan oleh raja. Kesimpulannya, teks hari ini juga terus membandingkan orang bijak dan orang bebal. Ada orang bebal yang merencanakan kejahatan, yang berjalan sesat. Mereka menyembur-nyemburkan kebohongan, cepat marah, iri hati, menindas orang yang lemah. Dosa mereka menodainya bangsa. Raja akan memarahi mereka. Jadi mereka akan dilobohkan karena kejahatannya. Namun orang bijak merencanakan hal yang baik, memperoleh kasih dan setia. Kepintarannya menjadi mahkota bagi mereka. Mereka jaga hatinya dengan kesabaran, juga menaruh belas kasihan kepada orang miskin, meninggikan derajat bangsa dengan kebenaran. Akhirnya Tuhan dan Raja akan berkenan dia. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan melindungi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, dan Ia menghindari mereka dari jerat mautnya. Ajaran tentang manusianya, pertama, orang bebal yang merencanakan kejahatan, yaitu berjalan sesat. Mereka hanya kata-kata saja berlaka mendatangkan kekurangan. Mereka menyembur-nyemburkan kebohongan, cepat marah, iri hati, menindas orang yang lemah. Dosa mereka yang menodai bangsa. Raja akan memarahi mereka, jadi mereka akan dilobohkan karena kejahatannya sendiri. Kedua, orang bijak merencanakan hal yang baik, memperoleh kasih dan setianya. Kepintarannya menjadi mahkota bagi mereka. Mereka jaga hatinya dengan kesabaran, juga menaruh belas kasihan kepada orang miskin, meninggikan derajat bangsa dengan kebenaran. Akhirnya Tuhan dan Raja akan berkenan dia. Ketiga, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan Raja, tetapi tanpa rakyat lunturlah pemerintahnya. Dan semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, rencanakan hal-hal yang akan melakukan hari ini dalam takut akan Tuhan. Apakah ada rencana untuk hari ini? Memang kita harus merencanakan semuanya dalam takut akan Tuhan. Dan kalau sudah rencanakan, sudah mengambil keputusan, segera melakukan itu. Kedua, jangan iri hati tentang apapun. Usaha akan panjang sabar dan melakukan kasih dan kebenaran dengan setia. Memang bagi semua orang, memang iri hatinya jadi batu sandungan. Tetapi kita harus mengatasinya iri hati dan harus usaha akan panjang sabar. Sekalipun hatinya tidak begitulah. Dan harus melakukan kasih. Inilah kehidupan orang Kristen. Akhirnya pada praktik hari ini, introspeksi diri. Apa yang Anda susah sabar, sekalipun Anda tahu harus sabar. Kemudian usaha akan sabar dan melakukan kasih kepada mereka yang lemah dan perlu pertolongan. Ya, tentang keinginan sendiri, tentang iri hatinya harus sabar. Tetapi untuk menolong orang lain, jangan sabar. Segera melakukan itu. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.